Fala yamshi mongko ora kena mlaku sapa syahas. Mongko ora kena mlaku sapa syahas to masin. Illa fil qiyami angin ing dalem tingkah ngadeg. Wal i'tidali lan tingkah i'tidal. Wat tasyahudi lan tingkah tasyahud. Wassalami lan tingkah salam. Wa yahrumu inhirafuhu an istiqbali an istiqbalin. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram apa inhirafuhu mengune syahas. Mengune syahas. Mengu an istiqbali saubi maksidihi. Saking madhep ing bebenerane nggon tujuane syahas. Saking madhep bebenerane nggon sejone syahas. Inhiraf amidan halimoho. Aliman hali ngerti. Mukhtaron hali duweni pemilih. Mukhtaron hali duweni pemilih. Illa ilal kiblati angin maring kiblat. Wa yustaratu lan den syaratake apa tarku fi'lin ninggal ing penggawean. Kasirin kang akeh apa fi'lin. Kasirin kang akeh apa fi'lin. Ka'adwin kaya melayu. Ka'adwin kaya melayu. Wa tahriki rijlin lan ngobahake ing sikil. Wa tahriki rijlin lan ngobahake ing sikil. Bila hajatin kelawan tanpa hajat. Watar ku ta'ammudi wat'i najisin. Ngoten. Watarku ta'ammudi wat'i najisin. Lan ninggal ing moho ngidek najis. Lan ninggal moho ngidek najis, ngicak, menginjak najis. Walau ya pisan senajan anane najis iku kang garing. Senajan anane najis iku kang garing. Wa in amma senajan meratani apa najis. Wa in amma senajan meratani apa najis at-tariqa ing dalan. Wala yadurru wat uya bisin. Wala yadurru lan ora melarati. Wala yadurru lan ora melarati apa wat uya bisin. Ngincek ing najis kang garing. Ngincek ing najis kang garing. Khotoan kelawan luput. Khotoan kelawan luput. Wala yukallaf lan ora den perdi-perdi. Wala yukallaf lan ora den perdi-perdi apa masin sapa masin wong kang lumaku. Sapa masin wong kang lumaku diperdi-perdi at-tahaffudhu ing rumeksa. At-tahaffudhu ing rumeksa anhu saking najis. Anhu saking najis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yajibulan wajib. Opal istiqbalu madhep ing kiblat. Fin nafli ing dalam salat sunnah. Fin nafli ing dalam salat sunnah. Liraki bisafinatin kedue wong kang numpak ing prau. Liraki bisafinatin kedue wong kang numpak ing prau. Ghairi malahin kang ora dadi juru mudi. Tidak menjadi pengemudi. Wa'lam aidon annahu yustaratu fi sihhatis shalah al-ilmu bi fardiyatis shalah. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira. Aidon halimane padha karo syurut. Aidon halimane padha karo syurut. Annahu ing sak temene kelakuan. Iku yustaratu den syaratake. Fi sihhatis sholati ing dalem sae salat. Fi sihhatis sholati ing dalem sae salat. Apa al ilmu ngawerwi. Apa al ilmu ngawerwi. Bi fardiyatis sholati kelawan kefarduane salat. Bi fardiyatis sholati kelawan kefarduane salat. Falau jahila fardiyata asli shalah. Falau jahila mongko lamun bodho sapa syahas. Falau jahila mongko lamun bodho sapa syahas. Bodho fardiyata asli sholati ing sifat kefarduane asale salat. Ing kefarduane asale salat. Au sholatihi utawa ing kefarduane salate syahas. Utawa ing kefarduane salate syahas. Allati syara'a kang tumandang utawa nglakoni sapa syahas.
kang tumandang utawa nglakoni sapa syahas fiha ing dalem salat lam tasihha mongko ora sah apa salat lam tasihha mongko ora sah apa salat kama kaya keterangan fil majmu' kang tetep ing dalem kitab majmu' war raudhah lan kitab raudhah wa tamyizu furudiha min sunaniha wa tamyizu furudiha lan bedaake ing pira-pira fardune salat lan bedaake ing pira-pira fardune salat min sunaniha saking pira-pira kesunahane salat min sunaniha saking pira-pira kesunahane salat naam ya bener den dawuhake tamyizu furudiha min sunaniha naam ya bener den dawuhake tamyizu furudiha min sunaniha ini ataqadal ammi awil alimu alal aujah al kullah fardhon sahat naam ya bener den dawuhake yushtaratu tamyizu furudiha tapi ini ataqada lamun ngiyakini lamun ngiyakini sapa al ami wong kang bodoh awil alim utawa wong kang alim alal aujah miturut ing atase kaul aujah ngiyakini al kulla ing sekabehane salat diyakini fardhon ing kewajiban sahat mongko sah apa salat karena enggak downgrade tapi upgrade au sunnatan utawa ing sunnah kalau semuanya diyakini sunnah fala mongko ora sahat ai fala tasihhu karena ini jelas downgrade wal ilmu bi kaifiyatihal ati bayanuha qariban insyaallah taala wal ilmu lan ngawerwi niki atafe teng kene al ilmu wau yushtaratu al ilmu bi fardiyatis shalah yushtaratu tamyizu furudiha sekarang yushtaratu al ilmu ngawerwi bi kaifiyatiha kelawan carane salat al ati kang bakal teko apa bayanuha papertelane kaifiyah qoriban ing dalem panggonan kang parek insyaallah taala insyaallah mun ngersakake sapa Allah taala faslun fi sifatis shalah sampun ambil rokok mbah kamu mrene tak harus gua rokok kurang gua rokok ternyata Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ada hah enggak sing wis bukaan ono nang meja nang ngene meja nang kasurku Alhamdulillah kok itu buat pun sekarang melanjutkan kemarin yang terakhir pembahasannya adalah wa khamisuha istiqbalu ainil qiblah ayil ka'bah fala yakfi istiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala. Syarat sholat yang kelima adalah menghadap ke ainul kiblah, menghadap ke zatiyahnya kiblat. Zatiyah ini cara barangi yo barangi cer cara aku saiki ngadep heza bukan menghadap ke arah aku ini diarani ngadep pager tagak Geng, di pageri, di pagerin di. Saya ini dikatakan menghadap pagar enggak? Bingung-bingung. Saya ini menghadap ke arah pagar, tapi enggak menghadap pagar. Maka secara konsep mazhab Syafi'i dikatakan bahwa menghadap itu di dalam permasalahan kiblat harus menghadap ke ainul kiblah.
kepada zatiyahnya kiblat. Yes. Maka tidak cukup bila mana seseorang itu hanya menghadap ke arah kiblat. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan cukup untuk menghadap ke arah kiblat. Yes. Maka realitanya orang Indonesia kalau kepingin lebih enteng, lebih mudah, khusus dalam masalah menghadap kiblat, mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Yaitu apa? Menghadap kiblat itu tidak menghadap zatiyahnya, tapi menghadap arahnya. Lah saiki piye, Cak? Lah karepe kiblat kan karuan, oh kurang kenceng. Ngene, rada ngene iki, cer ngene. Lek ngene kurang kenceng. Iku lek nang ngarepe. Lek ado ngene iki. Terus piye? Maka solusinya adalah mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan cukup menghadap ke arah. Kok cara arah iki? Sekarang Indonesia itu posisinya di mananya sama dengan Ka'bah itu, dengan Mekah itu. Oh, posisinya di timurnya. Berarti kita menghadap arah barat sudah dianggap menghadap ke arah kiblat. Dan itu mencukupi. Paham ya? Yang saya Indonesia, Pak, masuk cer kabeh ini kan enggak. Yang penting menghadap ke arah kiblat. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Istiqbalu ainil qiblah ayil Ka'bah bis sadr. Tolak ukur menghadap ke kiblat itu adalah bis sadri, menggunakan dada. Tolak ukur menghadap ke kiblat itu adalah dengan dada. Sehingga ketika seseorang itu sholat, selama dadanya tidak terbelokkan dari arah kiblat, meskipun anggota yang lain terbelokkan, masih dianggap menghadap ke kiblat. Yes. Maka ketika sholat, selama dada seseorang masih menghadap ke kiblat, meskipun anggota tubuh yang lain melenceng dari arah kiblat, masih disetatuskan menghadap ke arah kiblat. Yes. Misalnya gue tengah-tengah sembahyang, Mbak, kadang kan digudu arek cilik. Hah? Toh kamu tengah-tengah sholat, gini, refleks. Jadi sembahyang kan kadang refleks. Tengah-tengah kamu sholat, kamu dipanggil sama orang. Ruk Faruk, refleks noleh. Tapi cuma wajahnya saja yang berpaling ini toh. Pertanyaannya sekarang, sholatnya batal apa enggak? Sholatnya batal apa enggak, Enggak. Hah? Betul. Kenapa enggak batal? Nah, tolak ukurnya menghadap ke kiblat itu adalah dengan dada. Selama dadanya masih lurus menghadap ke arah kiblat, meskipun wajahnya berpaling, tetap sholat itu dihukumi sah karena dianggap tetap menghadap ke arah kiblat. Wes. Illa fi haqqil ajizi anhu. Kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat ini kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Yes. Kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu menghadap ke arah kiblat. Kalau orang-orang yang memang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, maka bagi dia tetap berkewajiban sholat meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Contoh, orang yang nggak mampu menghadap ke kiblat, marbut itu orang yang ditali. Ono wong dicancang nang wit dikerjai kancane, ya. Dikerjai kancane dicancang nang wit, madhep ngalor. Mulai azan zuhur sampai mau azan asar, dia tetap belum dilepaskan. Pertanyaannya, dia sholat nggak seperti ini? Tetap berkewajiban sholat. Nah, terus gimana? Terus nggak menghadap ke kiblat? Tidak apa-apa. Karena memang al-ajiz anistiqbalil kiblat. Karena orang ini masuk dalam golongan orang-orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Yes. Ataupun orang sakit misalnya, ataupun yang lain-lain lah. Pokoknya nggak mampu betul. Wa fi sholati syiddati khaufin.
walau fardon fayusalli kaifa amkanahu masyian aw raqiban mustaqbilan aw mustadbiran. Yang kedua, kan tadi yang boleh untuk tidak menghadap kiblat, yang pertama orang yang tidak mampu. Satu. Yang kedua, yang boleh tidak menghadap ke kiblat itu adalah fi sholati syiddati khaufin. Sholat dalam kondisi ketakutan. Yang kedua, yang boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat itu adalah fi sholati syiddati khaufin. Sholat dalam kondisi ketakutan. Walau fardun, meskipun sholatnya sholat fardu. Fayusalli kaifa amkanahu. Contoh wong biyen Pak ya, orang dulu itu contoh syiddatil khauf iku lek wong biyen perang. Dadi lek kondisi perang, Pak. Jadi wong perang ya, genting, kondisinya genting. Arti genting ya. Kondisinya berkecamuk, genting sekali. Maka dia tetap berkewajiban sholat, tapi untuk masalah menghadap kiblat dia tidak wajib menghadap kiblat. Karena apa? Kondisi ini kondisi ketakutan, syiddatil khauf. Terus cara sholatnya gimana? Fayusalli kaifa amkanahu. Maka dia tetap berkewajiban sholat dengan kondisi apapun yang memungkinkan untuk dia. Maka dia tetap berkewajiban untuk sholat dalam kondisi apapun yang memungkinkan untuk dia. Masyian au raqiban, baik itu berjalan kaki ataupun naik kendaraan, naik kuda. Kalau misalnya pedangnya ambek naik kuda ya ting-ting ambek naik kuda. Mustaqbilan au mustadbiran, baik dia dalam kondisi menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu pas musuhnya ngarep arah kiblat ya berarti menghadap kiblat. Tapi pas musuhnya membelakangi arah kiblat ya berarti ya kaifam karena bagaimanapun dia mungkin untuk melakukan itu. Ya. Iku lek wong biyen, Pak. Kalau orang dulu itu konsep syiddatil khauf itu peperangan. Kalau sekarang, Gus, kalau sekarang kaharibin min harikin. Praktek zaman sekarang, orang sholat dalam kondisi syiddatil khauf, ketakutan luar biasa, yang memperbolehkan dia untuk tidak menghadap kiblat itu adalah harib min harik. Orang yang lari dari kebakaran. Orang yang lari dari kebakaran. Wasailin, lari dari banjir. Wasabuin, lari dari hewan buas. Wahayatin, lari dari ular. Contoh, lakuin misalnya tengah-tengah, Pak. Kamu misalkan tengah-tengah sholat di rumah kamu. Sholat isya malam-malam jam 2. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba ada kebakaran. Di rumah tetangga kamu, menyambar ke rumah kamu. Nah, masa kobongan panjat gini, gailo, babah fokus pangeran, madep kiblat gini, ya gosong, ngono, ya Mbak, ya jadi ada kebakaran ya lari tuh Mbak, atau saya lari, Gus, sholatnya dibatalkan, tidak usah dibatalkan, kamu tetap sholat dalam kondisi lari, paham ya? Menghadap kemana, Gus? Panjat ngadep pulang ya, mundur, yoga, nubruk kue. Hah? Sampai panci barang. Yoga, kamu lari menghadap ke arah tujuan kamu berlari. Untuk masalah menghadap ke arah kiblatnya aman, tidak ada masalah. Karena orang dalam kondisi seperti ini masuk dalam koridor syiddatil khauf. Sholat dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, yang sehingga memperbolehkan dia untuk melakukan sholat dalam kondisi tidak menghadap ke arah, paham ya? Ya? Ataupun lari dari banjir. Aku tengah-tengah sembahyang, udah duwres, sholat fardu. Tengah-tengah sholat udah duwres, moro-moro no banyu mili, loh banjir lagi rek. Masa aku panjat gini? Pangeran, lo kelelep. Pangeran ngongkon ngono kuwi. Pangeran ini ngongkon hifdzun nafas, memerintahkan kita untuk menjaga nyawa. Kalau dalam kondisi genting seperti itu, ketakutan yang seperti itu, ya kamu lari. Adapun lari sholat kamu tetap kamu lanjutkan. Menghadapnya ya semenghadap-menghadapnya. Kaifa amkana. Sak tutuk sak mungkin. Paham ya? Nah ini contoh namanya. Wa min da'inin inda i'sarin. Contoh ketakutan nih ya, kita kadang-kadang.
Contoh ketakutan, termasuk ketakutan yang luar biasa, yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadap kiblat adalah lari dari orang yang menghutangi ketika kita belum mampu untuk membayar utang. Kau ngerti kondisi medeni mana, Bu? Waya ditagih utang gak duit dulu. Oke, kadang orang percaya kita pun ngomong nih. Contoh kondisi syiddatil khauf adalah lari dari dain, orang yang menghutangi kita, yang sedang menagih kepada kita, indai asarin, ketika kita nggak punya uang. Ditagih utang wae gak duit-duit iki medeni ini bola-bola. Hah? Iya, Bang. Indai asar lo yo, ketika nggak mampu lo. Dan ketika mampu itu beda cerita. Jadi ditagih utang, pas nggak punya uang, itu termasuk kondisi syiddatil khauf, kondisi ketakutan yang luar biasa. Pancene jenenge kondisi gak duwe-duwe, kondisi medeni. Iya sah? Jadi cara aku takon Faruk kan, makanya cara takon Faruk, alhamdulillah, seloro apa? Niku pilek panas ngelu. Duwe-duwe. Nah, iki sampai jawabannya gak duwe ya, iki penyakit paling gede. I'sar. Penyakit paling gede itu ketika kita nggak punya uang, apalagi punya hutang, ditagih sama yang menghutang. Wa khaufi habsin, atau lari dari ketakutan untuk dipenjara, padahal kita nggak salah. Ya. Contoh sing koyo ngene iki, contoh yang seperti ini yang banyak. Yang banyak. Ini kan semuanya menyangkut nyawa toh, Pak, tadi. Lari dari banjir, lari dari kebakaran, lari dari hewan buas, lari dari ular. Contoh yang kedua, lari dari orang yang menghutangi ketika kita belum mampu untuk membayar hutang itu. Ini contoh yang kedua, berarti urusannya bukan menyangkut hifdzun nafas, menyangkut masalah nyawa bukan, tapi menyangkut masalah harta. Paham ya? Kan menyangkut masalah harta, Pak. Maka sama dengan contoh ini. Misalkan Reza sholat di masjid, ya, tengah-tengah sholat bawa Samsung apa bemu? A3 ya. Wah, gua HP Reza, ini HP kecintaan nih ngawur ya. Satu-satunya ini, dunia siji nih. Bawa HP Samsung A36. Kemana sih HP iPhone? Kita kek. Kemana soalnya HP anyar? Kita tuku Gus, masih regane 2 juta 3 juta. Dunia siji nih. Sholat, HP ditaruh, dompet ditaruh. Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat, barang kita, harta kita dicuri orang. Cukup, dicuri. Kira-kira lek kuwi sembayang larangan pangeran ambek api. Ngono, apa mbok kejar? Hah? Larangan pangeran, apa mbok kejar, Bang? Mbok kejar? Hah? Nah, terus sholat piye? Ya gitu. Dikejar, Pak. Kalau HP kamu, dompet kamu diambil, kejar orangnya. Dan terus sholat saya gimana, Gus? Lanjutkan sholat itu dalam kondisi lari. Karena ini termasuk contoh kondisi syiddatil khauf. Kejar, kejar. Ambil. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya, Fatihah ya terus Fatihah. Misalnya rukuk yo, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi. Dikejar. Karena ini kondisi syiddatil khauf. Tapi yang harus diketahui adalah orang sholat dalam kondisi syiddatil khauf itu hanya boleh melakukan tindakan dan hal-hal yang membatalkan sholat sekadar yang dibutuhkan. Halo. Orang yang sholat dalam kondisi syiddatil khauf hanya boleh, hanya boleh melakukan hal-hal yang semula membatalkan sholat hanya sekadar yang dibutuhkan. Lari itu membatalkan sholat nggak? Hei, lari itu membatalkan sholat nggak? Zah, kan membatalkan toh. Orang lari itu membatalkan sholat, Pak. Karena itu gerakan. Hal-hal yang membatalkan sholat itu di dalam kasus syiddatil khauf tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan, tapi selama sekadar yang dibutuhkan. Sehingga kalau melebihi kadar yang dibutuhkan, tentu nggak boleh dilakukan. Lah kowe cara ngejar maling ini mau ngejar wong sing njukuk dompetmu, njukuk HP-mu. Butuhnya ngejar apa bengok-bengok? Sing penting kan wong enek to, enggak perlu bengok-bengok. Maling, lho kok maling? Fatihahmu tutupno. Kalau kamu berteriak, batal salat. Loh, melayu ae gak apa-apa kok. Bengok-bengok gak oleh. Karena yang dibutuhkan hanya lari, mengejar dia, mengejar dompet kita, harta kita yang dicuri oleh dia.
bukan teriak. Paham? Nanti gue yang bengok ya batal. Maling batal, nggak boleh. Karena itu melebihi kadar yang dibutuhkan. Berangkat dari ini, orang yang sholat dalam kondisi syiddatil khauf hanya boleh melakukan perilaku-perilaku yang semula membatalkan sholat sekadar yang dibutuhkan. Maka kalau kamu kejar, misalnya mau kejar wong itu duanter mau kejar, kok tengah-tengah embong, nah wong wis kawesel blayumu bawanter soalnya, malingnya capek, akhirnya dompet kamu dilemparkan, cus, ya, diuncalin awam, dibalik nih, cus, ketika dibalik nih nanggone awakmu, berarti kamu sudah nggak punya alasan untuk, ya wis, seketika iku cek mandek tengah embong, ngadep ngulon, Allahu Akbar. Tolek musola dulu Gus gak oleh. Tolek masjid dulu gak oleh. Karena alasan kamu untuk berjalan yang itu membatalkan sholat sudah tidak ada. Kan mau oleh mergo ngejar bondo, mengejar harta. Sekarang kan sudah ada. Hah? Kamu nggak menghadap kiblat sudah tidak ada alasan. Maka ketika kamu sudah tidak butuh perilaku itu, kamu harus seketika sholat dalam kondisi normal. Langsung nang embong. Sami Allahu liman hamidah. Tapi yang dibalik ini. Paham ya? Paham orang? Ojo, iku Gus musola ngarep diri lho. Musola lho, mlebu musola tok gak iso. Kowe mlaku nang musola tok wis batal. Karena perilaku kamu gerakan ini sudah tidak kamu butuhkan. Dan itu membatalkan sholat. Paham ya? Akhirnya ngono. Bilangnya apa? Oh, kocar. Para di kocar wis. Wes maling wis kawasal diucale. Ces. Akhirnya sebang jalan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa illa fi nafli safarin mubahin liqasidi mahallin muayyanin. Fayajuz an-naflu raqiban wa masyian fihi walau qasir. Kan tadi boleh nggak menghadap kiblat yang pertama dalam lali piye. Tadi yang pertama boleh tidak menghadap kiblat ketika tidak paham. Yang kedua boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat syiddatil. Kalau sholat syiddatil khauf itu sholat sunnah, sholat wajib sama saja, boleh nggak menghadap kiblat. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga boleh tidak menghadap kiblat fi nafli safarin mubahid. Dalam sholat sunnah yang dilakukan pada perjalanan yang mubah. Pada sholat sunnah, dalam sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat sunnah pada bepergian yang legal. Dan tujuannya jelas. Ya. Fayajuzu an-naflu raqiban wa masyian fihi walau qasiran. Maka orang yang sedang melakukan perjalanan boleh melakukan sholat sunnah dalam kondisi berkendara ataupun jalan kaki meskipun perjalanannya dekat. Ya. Misalnya Faruk, Kulaan tepung Gus dan Sidoarjo di Tanggulangin. Ya. Sepeda motoran. Biasanya Faruk ini jam 7 sembahyang duha. Ya. Mungkin koyo gak sempat sembahyang duha kula Gus. Sembahyang duha mes sepeda motoran. Ya. Karena ini masuk dalam koridor nafli safar, salat sunnah yang dilakukan dalam kondisi perjalanan. Jadi sedang ndukur sepeda. Lah terus ya apa Gus sembahyang? Ya ndukur sepeda. Kamu ngadep kiblat, ya madhep Tanggulangin. Lah aku madhep mulon hak blaen, gak tutu Tanggulangin kuwi. Madhepe sama madhepe. Arah Tanggulangin baleke nang ndi? Aja turut ngulon. Ngulon terus gak tutu Tanggulangin am. Siji cerita, terus Bojonegoro. Ngulon. Gresik Bojonegoro siji wis. Boleh sholat dalam kondisi raqiban au masyian, dalam kondisi berkendara ataupun dalam kondisi jalan kaki. Meskipun perjalanannya itu hanya dekat. Nah, gini Sidoarjo kan tidak tuh, Pak. Cara mandek dhisik masjid kan ya sajane kena. Tapi enggak apa-apa. Enggak usah berhenti masjid. Sholat sunnah aja kamu di jalan.
Terus menghadap ke kiblat ya Gus, ya sudah ada apa-apa. Biasanya aku ngene biasa. Ikan usum itu Pak. Kan liburan tuh. Ziarah. Ya. Ziarah. Wali limo, wali songo. Anu usume wong ziarah-ziarah. Wis ya. Biasanya wong ziarah budal wisu. Jam 5. Aku mamak malah kedurung subuh toto ya. Terus goreng-goreng, asin, klothok barang. Wis siap-siap kok ya. Jam 5 mlebu bis. Jam 5 pagi lho, Pak. Sudah masuk bis. Biasanya sembahyang duha. Biasanya sholat duha. Karena jam 5 pagi sudah naik bis, jam 7 ya di bis. Waktunya sholat duha, biasanya sholat duha. Berhubung nang bis, rombongan. Apa jaluk mandek gak enak ya? Pak, belok Pak masjid sembahyang duha kan ya gak enak ya. Masa rombongan suwidak si jaluk sembahyang duha situ kan gak enak. Akhirnya biasanya wong gak sembahyang duha. Padahal sebenarnya ya di bis itu sholat duha. Nggak apa-apa, Gus, nggak apa-apa. Nggak menghadap kiblat berarti tidak apa-apa. Ini namanya sholat sunnah yang dilakukan dalam perjalanan yang legal, tujuannya jelas, itu boleh untuk melakukan sholat dalam kondisi tidak menghadap ke arah kiblat. Meskipun perjalanannya pendek, ini Gresik, ini Sidoarjo, udah apa-apa. Tapi naam yushtaratu ayyakuna maqsidu ala masafatin la yusma'un nida'u min baladi bi syurutihil muqarrarah fil jum'ah. Tapi meskipun tadi sudah dikatakan meskipun jaraknya dekat, ya, meskipun jaraknya dekat kan mau kata-kata ngono ya. Meskipun jaraknya dekat. Tapi diperbolehkannya untuk tidak menghadap kiblat itu jika tempat tujuannya bepergian ini tadi ada pada jarak di mana kita sudah tidak mendengar azan dari tempat kita ada. Paham Mas Dewa? Halo. Baleni. Diperbolehkannya untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika bepergian sholat sunnah dalam bepergian, yes? Kan boleh nggak menghadap kiblat? Itu meskipun bepergiannya jarak dekat. Saya kan gue takon, dekatnya sak piro Gus? Kene ono kromo kan yo, bepergian yo. Kene ono kromo. Ya jadi kau nyebut Gus Tufel. Nyebut Gus Tufel bagi Tuhan yang dalan. Maksud kata-kata meskipun jaraknya dekat itu adalah tempat tujuan bepergian kita itu ada pada jarak di mana tidak mungkin mendengar azan, panggilan azan dari tempat kita. Kira-kira, yo, pertanyaannya kira-kira. Kok coro kue wono nanggone kecamatan gini, Wonocolo ya? Kan Wonocolo ya. Kira-kira kalau kamu itu ada di kecamatan Wonocolo, azannya Wonocolo dari Wonokromo denger nggak? Azannya Wonocolo dari Wonokromo denger nggak? Kok gak denger piye? Mulak musolamu Mbak. Denger apa enggak? Kan masih sangat dempet. Wonocolo Wonokromo kan dempet. Mungkin coro suara sik krungu. Pokok kalau suara azan an-nida min baladi, azan dari tempat kita itu masih terdengar dari daerah itu, berarti itu belum memenuhi jarak di mana kita diperbolehkan untuk sholat sunnah dalam perjalanan tidak menghadap kiblat. Paham ya? Tapi lek teko kene nang kedending, nang tambak wedi kono pojok Suramadu. Mau Meduro, siapa Meduro? Nah itu boleh. Karena sudah la yusma'un nida fi baladi. Sudah tidak terdengar suara panggilan azan dari tempat kita. Paham orang? Artinya lah saya krungu azan teko omahmu dari daerah kamu, itu sik terlalu ide, bener? Sik terlalu dekat. Intinya begitulah. Paham ya? Paham ya? Iki konsepnya memang begitu. Jadi lek koyo gini Sidoarjo positif oleh. Tapi lek podo-podo Surabaya delok-delok. Kira-kira azan teko omahmu, azan dari daerah kamu, itu terdengar nggak dari jarak kamu? Kalau terdengar, berarti nggak boleh. Karena masih sangat dianggap terlalu dekat. Durung lungo. Wong azan teko omahmu lho krungu. Lungo teko ndi cara ngono. Tapi kalau sudah tidak terdengar, itu memenuhi kriteria masafah, perjalanan jarak yang kita diperbolehkan untuk sholat sunnah dalam perjalanan dalam kondisi tidak menghadap. Paham ya? Yes. Wa kharaja bil mubah safarul ma'siyah. Karena yang diperbolehkan untuk
tidak menghadap kiblat ketika melakukan sholat sunnah dalam perjalanan, itu adalah perjalanan yang legal. Eza tahu legal? Apa legal itu? Resmi bela. Oh, resmi. Ono toke berarti. Kau tahu legal? Legal itu boleh. Artinya tidak non legal. Namanya non legal itu, ilegal itu tidak memenuhi kriteria, bertentangan dengan aturan. Perjalanan yang legal itu artinya perjalanan yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga mengecualikan bepergian dalam kondisi maksiat, perjalanan dalam kondisi maksiat. Eza misalnya pamit Gus, kalau pamit gini liburan nih, kalau pamit muncak nanti mbak, tak gini gunung mereka Gus teng Bromo. Bek sopo? Nah, bek cewek misalnya. Maka meskipun kamu bepergiannya jauh, kamu nggak boleh sholat sunnah dalam kondisi menghadap ke arah selain arah kiblat. Paham pak? Karena dalam kondisi ini safarnya, bepergiannya bukan safar yang mubah, bukan bepergian yang mubah. Fala yajuzu tarkul qiblah fin nafli li abikin. Maka tidak boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah bagi orang yang abik. Abik itu kabur. Cara arek pondok metu gak pamit, utawa metu pamitnya kerja padahal ngopi. Iki abik mbak. Kowe iki kadang ora percaya. Nanti bisa kerja Gus masuk jam 6 padahal kerjanya libur ngopi. Ini namanya abik. Kalau kamu kondisinya abik itu kabur, maka kamu nggak boleh untuk sholat sunnah dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Intinya karena kamu itu bepergiannya dianggap ilegal, maka kamu nggak dapat dispensasi, keringanan itu nggak dapat. Wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi qadirin alaihi min ghairi ini. Termasuk bepergian maksiat, enggak nih. Termasuk bepergian maksiat adalah orang yang bepergian dalam kondisi punya hutang yang sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk membayar hutang tanpa seizin dari yang menghutang. Paham lu? Aku diutang awakmu. 500. Jatuh temponya tanggal 30 Juni. Nah, sekarang 30 Juni. Awes ah. Berarti sekarang sudah jatuh tempo hutang saya. Iki Faruk iki boleh iki WA gak dibales moro nang omah iki metu ae wis. Nah, bepergian dalam kondisi punya hutang yang sudah jatuh tempo tanpa seizin dari yang menghutangi itu termasuk bepergian yang maksiat. Paham? Lek sing mau kan panjen gak mampu, Pak. Lek gak mampu ku ketakutan betul enggak ono sing nyaur ya. Tapi lek ono sing nyaur kok ora nyaur iki jenenge beler. Kowe ngerti beler? Jadi wong Surabaya ngono iku beler. Nakal, tambeng. Jadi wong Surabaya jenenge beler. Wong duwe dhuwit, hutang sudah jatuh tempo, kok malah bepergian tanpa seizin dari pihak yang menghutangi. Itu namanya niat gak baik. Karuan lek izin, sepurane ya aku mulai nang Nganjuk duduk gak gelem bayar. Itu urgent, ono kepentingan, ono keperluan nang Nganjuk. Ini tidak apa-apa. Tapi lek gak izin padahal jatuh tempo, dia mampu bayar. Nah ini jenenge beler. Beler, mokong. Apa yang jadi Nganjuk? Bener nanti nakal. Apa? Apa ini? Belis. Belis. Apa belis itu? Kok anyar nih? Belis. Alhamdulillah. Itu termasuk bepergian yang sifatnya maksiat. Karena orang yang dalam kondisi punya hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo, otomatis ketika dia mampu membayar padahal hutangnya sudah jatuh tempo, berarti harus bayar. Minimal lek dhek metu pamit karo sing ngutang. Ngono lho. Coba-coba ilang. Storine liburan rek, tutuk dindi. Utangnya gak dibayar. Ngono iku lek ana kancamu sing model ngono, wian. Fotono kita Fathul Muin jenenge safar maksiat. Yur yo. Diutang
Wis wayahe bayar, yo iso bayar. Kok story ini liburan, tutuk Bali. Ziarah Wali Songo yo iso. Hah? Ziarah Wali Songo kan elek-elekan bayarnya 300 enggak, Pak. Hah? Ngono iku komen ono. Judule tok ziarah Wali Songo iku jenenge safar maksiat. Ngono ya. Gitu nan iki sing ngomong Fathul Muin iki jelas. Bepergian yang seperti itu, bepergian tanpa seizin dari pihak yang menghutangi. Padahal hutangnya sudah jatuh tempo dan mampu membayar, itu adalah bepergian yang dalam keadaan maksiat. Yes? Bayar ziarah iso, bayar trip and travel ya iso, tapi bayar utang gak iso. Jenenge safar maksiat. Ini bisa ono nyom. Kowe masih lunga tutup pojok donya, gak oleh kosor. Ya, ojo kosor, ojo jamak. Kok iso? Kowe safar maksiat. Umpama wong umroh bisa nuaran, umroh mulu umroh safar maksiat. Kowe ora bayar utang kali. Ya Allah. On. Wa yajibu ala masyin itmamu ruku'in wa sujudin li suhulati dzalika alaihi. Nah, sekarang pertanyaannya. Lah kalau orang sholat sunnah dalam kondisi perjalanan, kan boleh nggak menghadap? Ya. Orang sholat sunnah dalam kondisi perjalanan boleh tidak menghadap kiblat. Bis. Nah, saya pertanyaannya, teknis sholatnya gimana? Misalnya numpak bis, apa sembahyang cukup ngene tok? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar subhana rabbiyal azim bihamdi, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la bihamdi. Atau sholatnya tetap harus dilakukan normal. Paham maksudnya enggak? Ya, Mbak? Paham ora, Mbak? Hah? Praktek sholat sunnah di perjalanan yang boleh untuk tidak menghadap kiblat itu yang boleh tidak menghadap kiblat saja, atau sholatnya itu memang boleh sakarpe dewi, selungguh tok ngono wis sakarpe wis, atau sholatnya harus normal, jadi ambek ngadeg lek rukuk ya rukuk, lek sujud ya sujud, atau bagaimana teknisnya itu loh, pelaksanaannya apa mesti ya. Nah itu loh mas yang dimaksud. Kalau masalah nggak menghadap kiblat jelas boleh, tapi teknisnya ini yang kepengin diketahui. Kira-kira lek kula ziarah Gus, benjing kula ziarah soalnya minggu benjing nih. Perjalanan ziarah Wali Songo. Iki jelas bedal isu jam 5 isu. Lah mungkin sembahyang duha kula tak teng bis mawon lek memang ngeten. Kalau memang boleh sholat di bis. Cuma teknisnya caranya piye? Apa ta lu godhok ngono. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la bihamdi. Atau harus sholat normal, ngadeg, rukuk, sujud, seterusnya. Cuma gak menghadap kiblat tok. Nah, ini jam gak cukup pesan. Lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.